Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hafinda Nur Septama, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Core value ASN yang kita bahas kali ini adalah kompeten, pengampu oleh Ibu Darmayanti. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan future world, yaitu dunia yang penuh gejolak disertai penuh ketidakpastian. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi, serta ambiguitas, menurut Miller, Groth, dan Mahon 2018. Faktor future menuntut ekosistem organisasi terintegrasi dengan berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik. Dalam konteks ini, akuisisi sejumlah kompetensi dalam standar kompetensi ASN diperlukan, yang memungkinkan tumbuhnya perilaku dan kompetensi ASN yang adaptif terhadap dinamika lingkungannya. Menserasikan standar kompetensi jabatan dan model pengembangan dengan pendekatan pengembangan yang lebih variatif dan individual. Berdasarkan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk dalam pelaksanaannya, tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif, seperti karena hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Dengan demikian, isu pengembangan kompetensi menjadi bagian penting dalam merespon tantangan lingkungan strategis, kebijakan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan aparatur. Lalu, apa yang dimaksud dengan kompetensi? Menurut pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Berikut adalah perilaku kompeten. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, pendekatan pengembangan kompetensi ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama, melalui pendidikan. Dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Selanjutnya melalui pelatihan, di mana bersifat klasikal dan non-klasikal. Klasikal sendiri adalah pembelajaran tatap muka di dalam kelas, melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sedangkan non-klasikal melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Selanjutnya, membantu orang lain belajar dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau percakapan saat istirahat yang seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Yang kedua, harus aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, dan juga dapat mengambil atau mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya. Kemudian melakukan kerja terbaik dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pengetahuan menjadi sebuah karya. Sehingga perilaku kompeten diharapkan menjadi bagian ekosistem pembangunan budaya instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar yang nantinya mewujudkan pemerintah yang unggul dan kompetitif yang dibutuhkan pada era global. Tidak terasa waktu telah memisahkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.